Seorang wanita kaya berusia 40 tahun bernama Daria sudah terbiasa hidup dalam kemewahan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan jatuh cinta lagi. Kali ini dengan seorang pria muda bernama Evgeny. Pria tampan yang membawa gairah baru ke dalam hidupnya. Meski berasal dari keluarga miskin, pesona Evgeny tidak bisa diabaikan. Namun seiring waktu, keraguan mulai muncul di hati Daria. Daria sempat berpikir untuk mengakhiri hubungan itu, tapi Evgeny tidak menyerah begitu saja. Dengan penuh keyakinan, Evgeny bahkan menyatakan niatnya untuk menikahinya. Daria tentu saja terkejut. Menurutnya, hubungan mereka masih terlalu muda untuk melangkah sejauh itu. Tapi Evgeny tetap yakin baginya Daria adalah pilihan yang tepat. Одна тупая байка, и ты уже не так уверен. Keesokan paginya, Evgeny bangun lebih awal untuk jogging. Evgeny pulang membawa seikat bunga berniat memberi kejutan romantis kepada Daria. Namun situasi berubah ketika seorang gadis muda tiba-tiba muncul. Namanya Eliza, putri Daria. Sejak suaminya meninggal, hubungan Daria dan Eliza memang selalu rumit. Kini Eliza berdiri di hadapan mereka dengan tatapan penuh tanda tanya. Eliza bertanya kenapa Evgeny ada di sana. Daria menjawab bahwa ini rumahnya, jadi Daria berhak melakukan apapun yang Daria mau. Namun Eliza langsung membalas rumah ini juga miliknya, dan Eliza punya hak penuh untuk tinggal di sana. Melihat ketegangan di antara ibu dan anak, Evgeny mencoba menengahi, mengatakan rumah ini cukup besar dan mereka bertiga bisa tinggal bersama tanpa merasa sesak. Eliza hanya diam, lalu mendekat dan mencium bunga yang dibawa Evgeny. Daria buru-buru mengambil bunga itu dari tangannya. Sore harinya, Evgeny sedang memperbaiki sepedanya di halaman. Eliza datang menghampiri, Eliza tersenyum dan memuji keterampilan Evgeny. Tapi begitu Eliza melihat ibunya datang, Eliza cepat-cepat pergi. Daria kemudian menegur putrinya, menyuruhnya pindah ke rumah lain, namun Eliza menolak mentah-mentah. Evgeny yang merasa posisinya sulit sebagai calon ayah tiri hanya bisa diam. Pagi berikutnya, Eliza duduk di teras sambil membaca buku. Tanpa sadar, Eliza tertidur. Saat Evgeny keluar dan melihatnya, Eliza sempat merasa canggung. Ketika Eliza terbangun, wajahnya memerah menahan malu. Evgeny mencoba menenangkannya dengan mengatakan semuanya baik-baik saja. Namun dari kejauhan, Daria melihat interaksi itu. Daria segera menarik Evgeny menjauh, lalu menyuruh putrinya memesan tiket pesawat. Eliza pura-pura tidak mendengar dan tetap berjemur di bawah sinar matahari. Sementara itu, Daria dan Evgeny menghabiskan waktu berdua di tepi danau. Tanpa sepengetahuan mereka, Eliza masuk ke kamar ibunya. Eliza membuka lemari, mengambil salah satu kemeja putih milik Daria dan mencobanya. Ia terkejut ketika kemeja itu pas di tubuhnya. Malam itu, saat Eliza berjalan menuju kamar, ia tanpa sengaja berpapasan dengan Evgeny yang baru saja selesai mandi. Tubuh pria itu masih basah, ototnya tampak jelas membuat Eliza terdiam sejenak dan merasa gugup. Setengah jam kemudian, mereka bertiga duduk di meja makan. Evgeny berniat menuangkan segelas anggur merah untuk Eliza, tapi gadis itu menolak dengan tenang. Daria hanya menatap putrinya dengan dingin tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Obrolan berlanjut ketika Evgeny bertanya mengapa Eliza tak mengundang pacarnya. Eliza menjawab bahwa pacarnya lagi sibuk dengan pekerjaan. Daria malah tertawa kecil seolah yakin putrinya berbohong. Merasa malu, Eliza memilih diam sementara Evgeny masih penasaran dengan jawabannya. Keesokan harinya mereka bertiga pergi ke danau untuk berenang. Eliza sengaja menjaga jarak dekat dengan Evgeny, bahkan membawa buku untuk dibaca bersamanya di tepi danau. Sementara itu, Daria memilih berenang. Dari kejauhan, Daria memperhatikan kedekatan keduanya yang terlihat santai dan penuh tawa. Daria akhirnya mendekati Evgeny. Merasa terpojok, Eliza tidak tahan dan memilih pergi. Eliza mulai membereskan barang-barangnya, namun Evgeny menghampiri dan meminta agar Eliza tetap tinggal. Tidak ada kebencian yang sungguh di antara ibu dan anak. Kata-kata itu membuat Eliza merasa tenang dan akhirnya Eliza setuju untuk tinggal beberapa hari lagi demi mencoba memperbaiki hubungannya dengan Daria. Namun sebelum pergi, Eliza menampilkan senyum samar yang sulit ditebak artinya. Malam harinya setelah makan malam,
Evgeny kembali mendekati Eliza. Evgeny ingin tahu lebih dalam soal hubungan Eliza dengan ibunya. Perlahan, Eliza mulai berbicara. Ia mengungkapkan bahwa ayahnya adalah seorang miliarder yang meninggal 3 tahun lalu dan ternyata Eliza bukanlah putri kandung Daria. Sebagian besar villa diwariskan kepadanya, sementara sebagian kecil diberikan kepada Daria sebagai mas kawin dari sang ayah. Fakta itu membuat Daria menyimpan amarah karena sebagian besar harta suaminya jatuh ke tangan Eliza. Bahkan Daria pernah memendam niat buruk terhadap Eliza. Evgeny kaget mendengar cerita tersebut. Evgeny tak menyangka Daria bisa sejahat itu, tapi Eliza hanya tertawa kecil. Hari-hari berikutnya, hubungan Daria dan Eliza terlihat sedikit membaik. Mereka mulai terbiasa hidup bersama dalam suasana lebih damai. Evgeny diam-diam sering memperhatikan Eliza saat Daria tertidur, dan Eliza membalas tatapannya dengan senyuman tipis. Я тоже спать. Спокойной ночи. Tak lama kemudian kebiasaan kecil pun muncul. Mereka tidak bisa lagi menghindar dari sekedar bertukar ucapan selamat malam sebelum tidur. Namun beberapa hari kemudian batas itu akhirnya dilanggar. Evgeny tidak mampu lagi menahan godaan. Ia memanfaatkan waktu ketika Daria pergi untuk melakukan hal-hal yang tak seharusnya dengan Eliza. Situasi itu pecah ketika sesuatu yang tak terduga terjadi. Keheningan yang sudah lama menyelimuti keluarga itu buyar saat Eliza membawa pulang seorang pria bernama Pavel, memperkenalkannya sebagai pacar barunya. Eliza bahkan meminta izin agar Pavel bisa tinggal di villa selama beberapa hari. Daria terdiam, malu untuk menolak di depan semua orang. Akhirnya mereka berempat sepakat merencanakan perjalanan bersama, namun keputusan itu ternyata menjadi awal dari mimpi buruk. Seperti biasa, Daria menghabiskan waktu bersama Evgeny. Di sisi lain, Pavel diam-diam mengawasi dari balik jendela. Tatapannya tajam penuh kecurigaan. Pavel menyaksikan Daria dan Evgeny berjalan bersama masuk ke dalam hutan. Saat itulah sebuah pikiran gelap mulai terbentuk dalam benaknya. Yang tidak diketahui Evgeny adalah Pavel sebenarnya bukan sekedar pacar baru Eliza. Pavel adalah mantan kekasih Daria. Malam itu Evgeny hanya bisa menyaksikan semuanya dan memilih untuk diam. Evgeny menahan diri meski banyak hal berkecamuk di kepalanya. Keesokan harinya Pavel akhirnya berbicara dengan Eliza. Pavel mengungkapkan kebenaran tentang masa lalunya. Namun Pavel juga menekankan satu hal, masa lalu tetaplah masa lalu. Kata-kata itu membuat jantung Eliza berdebar lebih cepat. Eliza lalu mengajaknya berenang bersama. Saat Pavel menolak, Eliza menyebutnya pengecut. Pavel yang tersinggung meninggalkannya begitu saja. Ты зануда. Ну ладно, не хочешь купаться, не будем. Di sisi lain, Pavel merasa dirinya jauh lebih unggul dibanding Evgeny. Sementara itu, Eliza sibuk menyiapkan makanan untuk piknik kecil yang mereka rencanakan. Saat semuanya berkumpul, terlihat mereka bersenang-senang, mengobrol dan tertawa bersama. Namun di tengah kebersamaan itu, Pavel diam-diam menyentuh tangan Daria. Hanya satu tatapan singkat sudah cukup membuat hati Daria terguncang. Evgeny yang sedang asik berbincang dengan Eliza sama sekali tidak menyadari interaksi tersembunyi itu. Untuk mencairkan suasana, Daria tiba-tiba mengusulkan pertunjukan kecil. Musik diputar dan Daria mulai menari. Gerakannya memikat siapapun yang melihatnya, termasuk Pavel yang tampak terpesona. Malamnya suasana berubah. Pavel mulai mabuk dan melontarkan tuduhan. Pavel menyebut Daria pembohong dan memperingatkan Evgeny agar berhati-hati. Eliza berusaha menghentikannya, namun Daria tetap tenang. Dengan tatapan dingin, Daria bertanya apa yang sebenarnya ingin Pavel katakan. Bingung mencari jawaban, Daria melanjutkan dengan mengatakan tidak ada yang perlu disembunyikan. Evgeny semakin bingung. Dari percakapan itu, Evgeny akhirnya tahu sisi gelap Pavel. Dulu Pavel adalah pria tosik yang membuat Daria memilih mengakhiri hubungan. Mendengar itu, Evgeny seakan tak percaya. Namun sebelum Evgeny sempat bereaksi lebih jauh, Pavel sudah berdiri di hadapannya. Dengan tegas Pavel berkata, "Jangan biarkan cinta membutakanmu." Lalu Pavel menambahkan sesuatu yang lebih mengejutkan, bahwa Evgeny sudah dipermainkan dua wanita sekaligus. Evgeny hanyalah pion dalam permainan mereka. Kepalanya langsung penuh pertanyaan. Pavel mengklaim bahwa Eliza datang karena dipanggil oleh Daria dan semua yang terjadi hanyalah bagian dari rencana mereka. Rasa putus asa mulai merayapi pikiran Evgeny.
Namun Evgeny tak menyadari semua itu memang sudah direncanakan oleh Eliza. Eliza yang sejak awal siap memainkan permainan licik, dengan penuh percaya diri, Eliza memanggil Pavel lalu melepaskan tawa kecil yang penuh arti. Evgeny akhirnya sadar. Evgeny telah tertipu sepenuhnya tanpa pernah menyadarinya sejak awal. Кроме очередного спектакля меня здесь не ждет. Справился. Setelah mendengar semua pengakuan, Evgeny masih berusaha menjaga sikap. Evgeny mengucapkan terima kasih kepada Pavel atas kejujurannya. Meskipun dalam hati menganggap pria itu sangat menyebalkan. Namun tiba-tiba Pavel yang baru saja dipuji justru mendorongnya. Evgeny terjatuh, kepalanya membentur dengan kuat dan Evgeny pun tewas di tempat. Daria dan Eliza terkejut, keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Daria cepat mengambil kendali, menyuruh Eliza segera menelpon polisi, tetapi dengan cepat Pavel merampas telepon itu. Dengan mengancam, Pavel melarang mereka menelpon siapapun dan memperingatkan kalau mereka melakukannya, Pavel akan berakhir di penjara. Pavel lalu memberikan ultimatum, hanya ada satu pilihan. Mereka harus mencari tempat aman untuk mengubur jasad Evgeny. Eliza panik ketakutan hingga berteriak histeris. Namun berbeda dengan putrinya, Daria tetap tenang. Ia berusaha menenangkan situasi sambil diam-diam memberikan isyarat pada Eliza agar mencari kesempatan untuk lari dan memanggil polisi. Такого разнообразия ты хотела. Его будут искать и найдут. Ты тоже понимаешь. Не сдадите его. Хочешь проверить? Eliza akhirnya berlari sekencang mungkin menuju pintu meski Pavel berusaha menghentikannya. Pavel cukup kuat untuk mendorong pintu dan menerobos keluar. Pavel yang marah segera berusaha merebut telepon kembali, tapi kali ini Daria memberikan perlawanan. Dengan keberanian yang tak disangka, Daria berhasil menjatuhkannya. Tak lama setelah itu, sirine polisi terdengar mendekat. Petugas tiba tepat waktu menyelamatkan Daria dan Eliza dari ancaman Pavel. Pria itu akhirnya ditangkap dan dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah semua kekacauan itu, Daria dan Eliza memutuskan meninggalkan villa. Mereka pindah ke rumah lebih besar lain, seolah membuka babak baru dalam hidup mereka. Namun, di balik ketenangan terlihat ada sesuatu yang samar. Dua wanita ini ternyata punya sisi lain. Mereka ahli memainkan emosi orang lain, menjadikan tipu daya sebagai permainan yang tidak pernah benar-benar berakhir. Dan dengan begitu film pun selesai. Какой план? Пора завязывать с этим. Не только с ним. Nah, seperti itu lalu cerita dari film V.I.B. The Truth. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. See you di Setiawan, thanks for watching video, and until next time.